Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya mau menyelesaikan salah satu tugas dari Ibu Vita Fitisia mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nadifa Putri, nomor pendidikan mahasiswa CA 201120404, kelas A10420DG, Fakultas Ilmu Administrasi Publik dan Negara, jurusan Kebijakan Administrasi Perpajakan. Saya mau bercerita salah satu perusahaan yang menurut saya manajemennya bagus dan saya ingin bekerja di sana, yaitu perusahaan Kompas Gramedia. Sebelum memasuki materi selanjutnya, di sini saya membagi 3 poin. Yang pertama poinnya profil Kompas Gramedia, yang kedua bisnis Kompas Gramedia, dan ketiga mengapa saya memilih Kompas Gramedia untuk dijadikan salah satu perusahaan yang manajemen yang bagus dan saya ingin bekerja di sana. Poin pertama, profil dari Kompas Gramedia. Perusahaan Kompas Gramedia ini, atau yang sering disingkat dengan KG, merupakan perusahaan besar yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1963, lahirlah majalah Intisari yang menjadi cikal bakal berdirinya Kompas Gramedia seperti yang dikenal sekarang. Semua ini berawal dari terbitnya majalah Intisari yang didirikan oleh Bapak Petrus Kanusius Ojong dan Bapak Jakub Utama sebagai media yang bertenakan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi untuk membuka pikiran masyarakat Indonesia. Dan kehadiran Kompas Gramedia ini tidak terlepas dari sejarah panjang demi mencapai cita-cita mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sehingga pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 28 Juni, Jakub Utama dan Bapak Petrus Kanusius Ojong kembali bekerja sama dan melahirkan sebuah surat kabar yang diberi nama Kompas. Nama Kompas tersebut diberikan oleh Bapak Presiden Soekarno yang berarti penunjuk arah dan diharapkan dapat memberi pencerahan di jalan yang benar. Pada slide ke-7 ini, kita mengenal autobiografi pendiri Kompas Gramedia, yaitu Bapak Jakub Utama. Di gambar yang pertama ini, pada tahun 1931 lahirlah Bapak Jakub Utama di Magelang pada tanggal 27 September. Pada tahun 1952 sampai 1956 menempuhlah awal karirnya Bapak Jakub Utama sebagai guru SMP dan mulai menyelami jurnalistik sebagai sekretaris redaksi mingguan Penabur. Pada tahun 1958, Bapak Jakub Utama ini bertemu dengan Bapak Petrus Kanusius Ojong, si rekan pendiri Kompas Gramedia tersebut. Kemudian, pada tahun 1965, edisi pertama kali harian Kompas yang namanya diberikan oleh Bapak Insinyur Soekarno dengan harapan menjadi pemberi arah bagi masyarakat. Pada gambar kedua ini, tanggal 17 Agustus 1963 lahirnya sang pemula Kompas Gramedia, yaitu majalah Intisari. Pada tanggal 7 1970, toko buku Gramedia pertama dibangun di Jalan Gajah Mada, tepatnya di Jakarta. Pada tahun 1972, radio Sonara mulailah mengudara pertama kalinya, dan pada tahun 1972 juga awalnya berdirinya percetakan Gramedia yang kini meluas jadi industri manufaktur.
Pada tahun 1973 sampai 1983, Bapak Djakob Utama ini mulai mengajar sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Dan yang terakhir ini di gambar ketiga, poin ketiga, Bapak Djakob Utama pada tahun 1981 berdirinya Hotel Santika pertama di Bandung, kini berkembang menjadi grup hotel dan resort di seluruh Indonesia. Hotel Santika ini salah satu bisnis dari Kompas Gramedia. Pada tahun 1994, Diandra Promosindo hadirlah sebagai penyelenggara acara dan pameran terkemuka di Indonesia. Lalu, pada tahun 2005, Universitas Multimedia Nusantara yaitu menjadi salah satu bisnis education-nya Kompas Gramedia. Universitas Multimedia Nusantara ini didirikan sesuai dengan visi Kompas Gramedia untuk mencerahkan bangsa Indonesia atau enlightening people. Pada tahun 2006 sampai dengan 2018, lahirlah berbagai unit bisnis seperti Kompas TV, KGX Express. KGX Express itu sebagai dia tuh seperti ekspedisinya Kompas Gramedia yang bisa untuk mengirim surat, dokumen, paket, dan lain-lainnya untuk menyebar luaskan. KG Express ini hingga industri properti dan lainnya itu yang didirikan pada tahun 2006 sampai 2018, dan sampai saat ini teruslah berkembang Kompas Gramedia hingga kini. Slide ke-8 ini kita mengenal bisnis dari Kompas Gramedia. Bisnis Kompas Gramedia ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, media, hospitality, education, property, retail and publishing, manufacture, event and venue, terakhir digital. Slide ke-8 ini ada di salah satu bisnisnya Kompas Gramedia di bidang media, yaitu pertama, kompas.com. Siapa sih yang nggak kenal kompas.com? Kompas.com ini pertama kali hadir di internet pada 14 September 1995 sebagai Kompas Online dengan domain yang menampilkan replika harian Kompas. Pada tahun 1996, alamat domain berganti menjadi, dan pada 1998 berkembanglah sebagai unit bisnis di bawah PT Kompas Cyber Media atau singkat dengan KCM, hingga akhirnya rebranding dan menjadi kompas.com pada tahun 2008 hingga kini. Yang kedua itu tribunnews.com. Pasti juga pada tahu dong tribunnews.com itu apa. Tribunnews.com ini mengusung slogan setiap menit ada berita terbaru. Tribunnews hadir bukan hanya menjadi portal berita online nasional dan regional saja, melainkan sebagai sumber informasi masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada. Terintegrasi dengan 20 portal surat kabar daerah di bawah Tribun Network. Tribunnews.com semakin mengembangkan diri menjadi portal berita nasional yang aktual, terpercaya, dan selalu mencerahkan bagi masyarakat. Dan yang ketiga ini
Salah satu media dari Kompas Gramedia itu majalah Bobo. Siapa juga sih yang nggak tahu dengan majalah Bobo? Di masa kecilnya pasti kalian pernah dong baca majalah Bobo. Nah, majalah Bobo ini terbit pertama kali tanggal 14 April 1973. Merupakan majalah anak-anak pertama yang berwarna di Indonesia dengan sasaran pembaca usia 7-12 tahun. Isinya syarat informasi edukatif berupa pengetahuan umum, percobaan sederhana, profil tokoh, panduan berkreasi, hingga latihan pelajaran sekolah untuk di rumah. Terbitnya mingguan dengan sajian cerpen, dongeng, serta cergam yang syarat moral dan nilai-nilai kehidupan untuk pendidikan karakter anak. Bobo ID ini hadir mendampingi majalah Bobo menjadi teman bermain dan belajar anak-anak Indonesia. Dan yang keempat itu Warta Kota. Warta Kota ini adalah koran dari Kompas Gramedia. Harian Warta Kota ini memberikan informasi khusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang Selatan, dan sekitarnya. Warta Kota juga dilengkapi dengan portal berita online yaitu wartakotalive.com dengan mengangkat slogan Jakarta dalam satu klik. Warta Kota selalu berupaya menyampaikan informasi aktual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, yang males untuk beli koran, Warta Kota ini juga ada di online gitu loh, Warta Kota Live. Jadi kalian kalau mau. Dan kelima, Intisari Smart and Inspiring. Intisari ini cekal bakal menjadinya Kompas Gramedia. Intisari majalah yang berukuran kecil didirikan oleh Bapak Petrus Ojong dan Bapak Cakup Utama bersama Bapak Adi Subrata dan Ibu Irawati. Intisari disebut juga sang pemula karena menjadi bakal cikal lahirnya Kompas Gramedia yang terbit sejak 1963. Intisari senantiasa menyediakan referensi terpercaya yang cerdas dan menginspirasi. Dan terakhir itu Kompas TV. Kompas TV ini berdiri pada tahun 2011 bulan September. Siaran perdana menjangkau 9 besar di Indonesia. Kini jaringan Kompas TV tersebar di lebih dari 100 kota seluruh Indonesia dengan kualitas prima. Siaran selanjutnya ada retail dan publishing. Retail dan publishing ini salah satu bisnis dari Kompas Gramedia. Dan poin pertama itu Gramedia. Kalian udah pada tahu dong tentunya Gramedia, toko buku Gramedia, ya betul. Toko buku Gramedia ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1970 oleh Bapak Petrus Canisius Ojong dengan misi ikut serta mencerdaskan bangsa dengan menyebarluaskan pengetahuan plus informasi melalui usaha retail dan distribusi buku, alat sekolah, dan kantor serta produk multimedia, ditandai dengan pelayanan unggul, manajemen proaktif, dan perilaku bisnis yang beretika. Toko Gramedia juga melakukan perubahan identitas merek yang memuat makna inovasi, inisiatif, dan inisiasi. Gramedia bukan lagi sekedar tempat bertransaksi, melainkan pusat interaksi. Gramedia melayani manusia, people service, bukan hanya pelanggan, customer service. Gramedia mendorong transformasi ide masyarakat, ide untuk memulai imajinasi, ide yang menjadi inspirasi, dan ide menuju inovasi. Yang kedua ada Grasindo. Grasindo ini PT Gramedia Widya Sarana
Indonesia atau Grasindo didirikan pada tahun 1990 sebagai bentuk partisipasi dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dengan menerbitkan beragam buku aktivitas untuk anak usia TK, buku teks sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, hingga buku teks perguruan tinggi. Dalam perjalanan waktu, Grasindo mengembangkan diri dengan menerbitkan buku umum antara lain dari genre fiksi maupun non-fiksi. Jadi Grasindo itu penerbitnya Kompas Gramedia. Yang ketiga ada Gramedia, penerbit buku utama. Sejak didirikannya pada tahun 1974, penerbit Gramedia Pustaka Utama atau biasa dibilang GPU telah menjadi rumah bagi banyak buku dan penulis pemenang penghargaan selama lebih dari 40 tahun. Dengan fokus terbitan pada buku fiksi, non-fiksi, buku anak, dan buku masak, jumlah terbitan per tahun mencapai 1.500 judul. GPU ini telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penerbit buku terbaik yang berkomitmen menjadi agen perubahan di Indonesia, memilih dan memproduksi buku-buku yang berkualitas, yang memperluas wawasan dan memberikan pencerahan dan merangsang kreativitas berpikir dengan dukungan teknologi. Yang keempat ada Cozy Field Cafe dan Resto. Di balik nama Cozy Field ini adalah tempat untuk bersantai dan rileks. Cozy Field Cafe dan Resto ini sangat sesuai dengan gaya hidup masa kini dengan fokus pada kekayaan kopi Nusantara, makanan paduan Indonesia dan Asia, aneka kue, dan minuman sehat. Cozy Field ini salah satu restonya Kompas Gramedia. Konsep dari Cozy Field adalah semi-industrial, cozy and warm, dan konsep pelayanan casual dining. Gerai pertama Cozy Field Cafe and Resto dibuka di Gramedia World Emerald, Bintaro pada tanggal 23 Desember 2015. Yang kelima itu adalah Coffee by Cozy Field. Coffee by Cozy Field ini merek coffee shop dari Cozy Field. Coffee berfokus pada penyajian aneka kopi, baik kopi Nusantara, berkualitas maupun kopi dari luar negeri. Kehadiran kopi ini menjawab keinginan para penikmat kopi untuk mendapatkan kopi berkualitas, baik dalam bentuk seduh maupun biji kopi. Dengan pelayanan yang mandiri, hidangan disajikan dengan cepat sesuai kebutuhan para penikmat kopi yang dinamis, dikemas untuk dibawa jalan atau pertemuan singkat. Gerai pertama kopi ini dibuka di Gramedia World Palembang pada. Mengapa saya memilih perusahaan Kompas Gramedia untuk dijadikan salah satu perusahaan yang manajemennya baik dan saya ingin bekerja di sana? Ya, tentunya saya memang ingin bekerja di Kompas Gramedia menjadi salah satu karyawannya. Karena manajemen di Kompas Gramedia itu memposisikan dirinya secara strategis dalam ekstensinya dan interdependensinya dengan negara, masyarakat, dan bisnis. Bisnisnya dia memang bagus banget. Terus manajemennya mempunyai tanggung jawab sosial sebagai pelayan dari para pelayan dalam konteks pengabdian dan loyalitasnya kepada negara dan masyarakat untuk dapat mewujudkan fungsi fundamental tersebut dengan mantap. Maka manajemennya secara bisnis agar dapat membiayai kegiatan secara mandiri dan harus berpijak pada manajemen yang sehat agar mewujudkan service leadership dalam menyampaikan informasi dan menjunjung nilai kemanusiaan yang tinggi. Dari unit-unit usaha kelompok Kompas Gramedia, manajemen yang harus dibawahi kader-kader muda, yaitu orang-orang muda yang lincah, cakap, terbuka, dinamis, serta mampu membentuk
menyelenggarakan tim manajemen yang kritis dalam proses kerja dan tinggi sinerginya. Keutamaan perusahaan tersebut itu menjadi arahan bertindak semua insan karyawannya dari pucuk pimpinan hingga karyawan tingkat bawah untuk berkembang dalam pluralisme bangsa, sama seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan asal-usul. Kelompok Kompas Gramedia ini adalah Indonesia Mini karena Kompas Gramedia tempat di mana orang wajib menghargai pluralisme, bahkan bukan hanya karyawannya. Semua stakeholder yang mempunyai hubungan kerja dan kemitraan dengan perusahaan ini akan diperlakukan setara tanpa melihat asal-usul, suku, dan rasnya. Sebelumnya saya memang pernah magang ya di bidang retail dan publishing, yaitu di Coffee by Cozyville. Dia termasuk salah satunya bisnisnya Kompas Gramedia. Di sana memang bagus banget manajemennya, dengan staffnya, sistem kerjanya dia kayak gimana, seperti itu. Terus saya juga pernah berkunjung di gedung Kompas Gramedia di Palmerah. Di situ memang karyawannya memang berintegrasi tinggi, terus menggunakan komunikasi yang baik, orang-orang yang berpendidikan. Mungkin untuk nanti masa depan setelah saya lulus kuliah gitu, dengan adanya gelar sarjana, saya mungkin bisa melamar pekerjaan dan menjadi karyawan di sana di bidang akuntan atau di staf administrasi perpajakannya dari Coffee by Cozyville. Dengan itu, maka saya bisa berdoa dengan berkembangnya kelompok Kompas Gramedia ini, sedemikian pesatnya bisnisnya Kompas Gramedia, yaitu kayak industri media yang dapat industri medianya dia yang sangat banyak dan bagus, dapat dimengerti bahwa pucuk pimpinan menghadapi problema span of control dan efektivitas kepemimpinan. Nilai budaya perusahaan tergeruslah dan tidak selalu sesuai dengan hasil berbagai produk sektor industrinya. Visi dan misi dari perusahaan Kompas Gramedia itu adalah menjadi perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebinekaan, dan adil sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih banyak-banyak sudah mau menonton video hasil kerja saya, yaitu tentang salah satu perusahaan yang ingin saya kerja di sana dan menjadi karyawan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.